Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kita bertemu di bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini merupakan materi dari kelas 8 bab 2 pertemuan pertama. Nah, sebelum masuk ke materi, kita pahami dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat menelaah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa dapat menganalisis hubungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menelaah makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari bagian. Yang pertama adalah pembukaan, itu ada di bagian depan. Dan yang kedua adalah pasal-pasal. Nah, pembukaan ini bunyinya adalah pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Nah, itu yang merupakan pembukaan UUD 45. Nah, yang di bagian selanjutnya itu merupakan pasal-pasal. Ada 37 pasal di dalamnya. Dan yang akan kita pelajari dalam materi ini adalah yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Nah, kemudian tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Nah, dasar negara ini kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Nah, Pancasila ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di dalam pembukaan. Maka dari itu, secara tidak langsung kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki 3 makna. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertulis di Indonesia. Jadi, di dalam tatanan hukum atau urutan hukum yang ada di Indonesia, Undang-Undang Dasar ini memiliki posisi paling atas. Jadi, hukum-hukum yang ada di bawahnya, misalnya undang-undang, peraturan presiden, peraturan kabupaten, sampai dengan peraturan di daerah tingkat desa, ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tertinggi. Nah, yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar karena merupakan satu kesatuan. Pembukaan ini merupakan mukadimah atau bagian depannya, sehingga sama-sama menjadi sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dan menjadi patokan terhadap peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Nah, ini merupakan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa proklamasi Negara Republik Indonesia ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan Undang-Undang Dasar ini disahkan di tanggal 18 Agustus atau 1 hari setelah proklamasi. Lalu, apakah hubungan antara keduanya? Yang pertama adalah memberikan penjelasan dilaksanakannya proklamasi. Ini tertuang di dalam alinea ketiga bahwa pembukaan ini merupakan penjelasan dari adanya proklamasi. Kemudian yang kedua adalah merupakan realisasi
atau perwujudan dari bagian kedua proklamasi, di mana pembukaan ini ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden. Nah, sedangkan yang ketiga adalah pembukaan merupakan penjelasan lebih rinci dari proklamasi. Seperti yang kita tahu, proklamasi ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno dan juga didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, saat itu proklamasi bukan menjadi dasar negara Indonesia. Proklamasi hanya sebuah pernyataan saja. Nah, di sini pembukaan Undang-Undang Dasar ini memperjelas atau memperinci dari adanya proklamasi. Nah, kemudian makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan ini memiliki 4 alinea. Nah, masing-masing alinea ini memiliki makna tersendiri. Nah, misalnya alinea pertama. Alinea pertama ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah bangsa Indonesia itu anti penjajahan. Dan yang kedua, bangsa Indonesia mendukung bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Dan yang ketiga, adanya tekad dari bangsa Indonesia untuk menentang adanya penjajahan di atas dunia. Nah, ini merupakan makna dari alinea pertama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini merupakan 3 penjabaran dari makna alinea pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah di alinea yang kedua. Nah, alinea kedua ini bermakna apa saja? Ada 3. Yang pertama, bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya. Kemudian yang kedua, adanya ketepatan momentum untuk merdeka. Dan yang ketiga adalah adanya tujuan untuk melaksanakan